Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik, selalu sehat, dan tetap semangat. Video kali ini adalah video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah menentukan jarak titik ke bidang. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita masuk pada pembahasannya. Zombie Apocalypse. Ya, materi yang akan kita bahas di video ini adalah jarak titik ke bidang. Yaitu kita menentukan jarak titik ke bidang. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang jarak titik ke bidang, saya akan menjelaskan dulu tentang konsep dasar jarak titik ke bidang. Oke, di sini kita punya sebuah bidang. Kemudian kita punya sebuah titik. Nama titiknya adalah titik P. Kemudian kita proyeksikan titik P ini tegak lurus ke bidang. Caranya yaitu kita membuat garis yang melalui titik P dan memotong bidang tersebut. Garis tersebut ialah garis tegak lurus, ya, garis yang tegak lurus terhadap bidang. Kemudian garis ini kita namakan garis G. Lalu titik perpotongannya dengan bidang itu kita namakan P aksen. Ya, di sini titik P aksen ini itu merupakan titik proyeksi dari titik P. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa garis G ini dia tegak lurus terhadap bidang ini? Ingat bahwa sebuah garis itu dia tegak lurus terhadap bidang itu, dia minimal harus tegak lurus terhadap dua buah garis yang terletak pada bidang tersebut. Nah, jadi garis G ini dia bisa dikatakan tegak lurus terhadap bidang yang ini. Itu berarti dia harus sekurang-kurangnya atau minimal tegak lurus terhadap dua buah garis yang terletak pada bidang ini. Ya, jadi di sini ada dua buah garis yang terletak pada bidang. Kemudian dia tegak lurus terhadap garis G. Ya. Dari gambar ini, ya. Dari gambar ini maka kita bisa katakan bahwa garis G ini tegak lurus terhadap bidang, ya. Nah, karena memenuhi syarat, yaitu dia tegak lurus terhadap dua buah garis yang terletak pada bidang ini. Nah, jika sudah kita pastikan bahwa proyeksi titik P ke bidang itu dia tegak lurus, maka jarak titik P ke bidang tersebut itu adalah panjang proyeksinya itu. Ya, jadi dari gambar ini, jarak titik P ke bidang ini itu adalah ruas garis PP aksen. Ya, jadi panjang ruas garis inilah yang disebut sebagai jarak titik P ke bidang. Supaya kita lebih memahaminya, mari kita selesaikan contoh berikut ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak A titik A ke bidang EFGH, B titik A ke bidang BDHF, C titik A ke bidang BDE, dan D titik A ke bidang CFH. Oke, kita masuk pada penyelesaian option A. Jarak titik A ke bidang EFGH, ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Pertama-tama yang harus kita buat adalah kita menentukan bidang EFGH. Ya, dari sini kita sudah tahu bahwa bidang EFGH itu EFGH, ya. Ya, bidang yang saya beri warna ini. Nah, perhatikan bidang yang saya beri warna ini adalah bidang EFGH. Kemudian kita proyeksikan titik A ke bidang EFGH. Dan kita lihat bahwa proyeksi tegak lurus titik A ke bidang EFGH itu adalah titik E itu sendiri, ya, titik E itu sendiri. Ya, jadi titik E ini merupakan titik proyeksi tegak lurus titik A ke bidang EFGH. Nah, jadi jarak titik A ke bidang EFGH itu sama dengan ruas garis AE. Nah, karena sudah diketahui bahwa rusuk kubus sama dengan 10 cm, AE itu merupakan rusuk kubus, maka panjang AE itu sama dengan
cm. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak titik A ke bidang EFGH itu sama dengan 10 cm. Oke, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian option B, yaitu menentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Perhatikan gambar proyeksi titik A pada bidang BDHF. Ya. Pertama-tama yang kita buat adalah kita membuat bidang BDHF. Seret, iya, bidang BDHF-nya terbentuk. Kemudian kita beri warna. Ya, di sini supaya mempermudah kita saja untuk bisa melihat bidang BDHF-nya. Oke, kemudian kita proyeksikan titik A tegak lurus ke bidang BDHF. Ya, harus tegak lurus karena jarak itu adalah garis tegak lurus ke bidang tersebut. Kira-kira di mana titik proyeksi tegak lurus titik A ke bidang BDHF itu? Iya, benar sekali. Titik proyeksinya adalah titik perpotongan garis AC dan garis BD. Ya, kita beri nama titik perpotongannya A aksen. Ya, jadi jarak titik A ke bidang BDHF itu adalah ruas garis A aksen. Oke, bagaimana kita bisa tahu bahwa garis A aksen itu dia tegak lurus dengan bidang BDHF? Ingat syaratnya, yaitu harus dia tegak lurus minimal terhadap dua buah garis yang terletak pada bidang BDHF. Ya, untuk membuktikannya itu maka kita harus membuat dua buah garis yang terletak pada bidang BDHF, dan kedua garis tersebut harus tegak lurus garis AC. Oke, nah, di sini kita sudah punya garis BD ya, garis BD. Garis BD ini dia tegak lurus dengan garis AC. Nah, kenapa? Karena ABCD itu merupakan sebuah persegi ya, merupakan persegi, sehingga perpotongan diagonalnya itu dia tegak lurus, saling tegak lurus ya. Anda lihat bahwa garis BD ini terletak pada bidang BDHF, sehingga satu garis sudah kita peroleh ya. Garis BD ini tegak lurus terhadap AC. Nah, kita buat lagi satu garis pada bidang BDHF yang tegak lurus juga dengan garis AC. Ya, garis A aksen H. Nah, coba kita perhatikan segitiga ACH dan garis A aksen H itu merupakan tinggi ya, tinggi dari segitiga ACH itu. Nah, sudah pasti bahwa A aksen H itu dia tegak lurus terhadap garis AC. Dan sini kita sudah dapat dua buah garis yang terletak pada bidang BDHF, yaitu garis BD dan garis A aksen H yang tegak lurus dengan garis AC. Nah, sehingga pasti bahwa garis AC itu dia tegak lurus terhadap bidang BDHF. Karena AC tegak lurus terhadap bidang BDHF, maka A aksen tegak lurus terhadap BDHF. Sekarang kita sudah tahu bahwa A aksen itu merupakan proyeksi tegak lurus titik A ke bidang BDHF. Nah, maka jarak titik A ke bidang BDHF itu sama dengan ruas garis A aksen. Nah, selanjutnya kita akan menghitung panjang ruas garis tersebut. A aksen itu, Anda lihat ya, A aksen. Nah, A aksen itu sama dengan setengah dari AC. Nah, sehingga kita tulis A aksen sama dengan 1/2 AC. AC itu panjangnya sama dengan 10 akar 2. Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk menghitung panjang AC. Nah, yaitu kita perhatikan segitiga ABC ya. ABC, yang siku-sikunya di B. Nah, jika menggunakan rumus Pitagoras, maka AC itu diperoleh dari akar dari AB pangkat 2 tambah dengan BC pangkat 2. Atau Anda juga bisa menggunakan rumus ya, panjang diagonal bidang dari kubus ya. Nah, jika panjang rusuknya itu sama dengan A, ya, panjangnya itu sama dengan A, maka panjang diagonal bidang sama dengan A akar 2. Nah, di sini kita punya panjang rusuk itu sama dengan 10. Artinya
A sama dengan 10 ya. Berarti kita dapat AC itu sama dengan 10 akar 2. Oke, jadi kita peroleh A aksen sama dengan 1/2 kali AC itu sama dengan 10 akar 2, jadi kali 10 akar 2. Nah, kemudian kita peroleh A aksen itu sama dengan 5 akar 2, dapatnya dari 10 bagi 2 ya. Oke, seperti itu. Ya, saya berharap sampai di sini Anda bisa mengerti. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan option C, yaitu menentukan jarak titik A ke bidang BDE. Ya, seperti biasanya kita buat dulu bidang BDE-nya. Sret. Oke, bidang BDE-nya sudah terbentuk ya. Kemudian kita buat lagi. Ya, Anda perhatikan ya bahwa BDE ini merupakan sebuah segitiga ya. Jadi kita buat lagi garis yang mewakili tinggi dari segitiga BDE. Ya. Kita buat lagi garis AC. Nah, titik perpotongannya itu titik perpotongan dengan garis AC dengan garis BD. Kita beri nama titik P. Kemudian ya ini kita beri warna bidang BDE-nya agar supaya kita mempermudah kita untuk melihatnya saja. Oke. Selanjutnya kita proyeksikan titik A ke bidang BDE. Nah, di sini ya titik proyeksinya di sini. Nah, kemudian kita beri nama titik proyeksinya itu A aksen. Dari di sini untuk menghitung panjang proyeksi titik A ke bidang BDE ini atau ruas garis A aksen itu ya. Itu kita perhatikan segitiga APE ya. Segitiga APE ini yang saya beri warna. Jadi jarak titik A ke bidang BDE ya, kita kembali ya, jarak titik A ke bidang BDE ini itu adalah ruas garis A aksen. Selanjutnya kita perhatikan segitiga APE. Ya, jadi di sini kita menggunakan luas segitiga APE untuk menghitung panjang ruas garis A aksen. Kita keluarkan segitiga APE-nya. Oke, seperti ini segitiganya. Nah, jadi segitiga ini adalah segitiga siku-siku ya. Segitiga APE ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Jadi APE. Nah, kemudian kita menggunakan luas segitiga APE untuk menghitung ruas garis A aksen. Ya, karena ruas garis itu yang ingin kita cari karena merupakan jarak titik A ke bidang BDE. Jadi luas APE pasti sama dengan luas APE ya. Luas segitiga APE itu sama dengan luas segitiga APE. Ya, tapi kita perhatikan untuk ruas kiri ini kita menggunakan alasnya itu EP, maka tingginya itu A aksen. Nah, jadi 1/2. Ingat rumus segitiga, luas segitiga itu 1/2 alas kali tinggi ya. Nah, jadi 1/2 kali EP, alasnya EP, maka tingginya adalah A aksen. A aksen. Ya, sama dengan untuk ruas kanan kita gunakan alasnya itu adalah AP, tingginya itu AE. Kita potong 1/2 ya, 1/2/1/2-nya ini kita potong. Nah, sehingga tersisa untuk ruas kiri EP kali A aksen, sedangkan ruas kanan sama dengan AP kali AE. EP itu sama dengan 5 akar 6 ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan 5 akar 6-nya? EP itu sama dengan ya. EP itu sama dengan kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Kita menggunakan rumus Pitagoras sehingga EP itu sama dengan akar dari AP pangkat 2 tambah dengan AE pangkat 2. Nah, sama dengan akar dari 5 akar 2 ya, 5 akar 2 itu AP ya, panjang AP. Nah, panjang AC kan itu 10 akar 2, AP itu setengah dari AC. Nah, sehingga 10 akar 2 bagi 2 itu sama dengan 5 akar 2. Kemudian kita kodratkan, lalu kemudian tambah dengan AE pangkat 2. AE itu berapa? AE, kita lihat AE. AE itu sama dengan 10 karena rusuk sama dengan 10 cm ya. Jadi sama dengan 10 pangkat 2. Nah, kemudian kita kodratkan 5 akar 2 itu sama dengan 50 ya. Sama dengan 50. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian akar 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2. Jadi 25 kali 2 sama dengan 50. Kemudian tambah lagi dengan 100. 100 itu dapat dari 10 pangkat 2. Oke, kemudian 50 tambah 100 sama dengan 150. Jadi kita dapat akar 150.
Nah, kemudian kita sederhanakan bentuk akarnya. Kita sederhanakan bentuk akar, yaitu sama dengan akar 150 itu sama dengan akar 25 kali 6 ya. Akar 25 kita keluarkan sehingga dapat 5, sedangkan akar 6 tidak bisa ya. Jadi bentuknya itu sama dengan 5 akar 6. Nah, bentuk sederhana dari akar 150 itu sama dengan 5 akar 6. Ya, sehingga kita peroleh EP sama dengan 5 akar 6. 5 akar 6 kali dengan A aksen sama dengan AP. AP itu sama dengan 5 akar 2. 5 akar 2. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa AP itu sama dengan setengah dari AC. AC sama dengan 10 akar 2, maka AP sama dengan 5 akar 2. Kemudian kali dengan 10. 10 itu adalah panjang AE. AE ya, AE. AE itu adalah rusuk kubus. Rusuk kubus sama dengan 10 ya, sudah diketahui. Oke, sehingga A aksen itu sama dengan 5 akar 2 kali 10 bagi dengan 5 akar 6. Sama dengan ini 5 kita potong ya. 5 kita potong sehingga pembilang kita dapat akar 2 kali 10, sedangkan penyebut kita dapat akar 6. Nah, tetapi di sini kita pecahkan akar 6 menjadi akar 2 kali akar 3. Nah, supaya kita bisa potong akar 2 dengan akar 2 ya, akar 2 dengan akar 2. Nah, jadi kita peroleh 10 akar 3. Nah, kemudian kita menyederhanakan bentuk penyebut yang berbentuk akar ya, bentuk penyebut yang bentuknya akar. Ya, jadi kita sederhanakan yaitu dengan cara kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, sehingga kita peroleh 10 kali akar 3 itu sama dengan 10 akar 3. Sedangkan akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Ingat ya, akar 3 itu kali akar 3 itu sama saja dengan akar 3 pangkat 2. Nah, dipangkatkan 2 berarti akarnya hilang. Ya, jadi kita peroleh 10 akar 3 per 3. Atau sama dengan 10 per 3 akar 3. Nah, jadi A aksen itu sama dengan 10 per 3 akar 3. Ya, jadi jarak titik A ke bidang BDE itu sama dengan 10 per 3 akar 3. Oke, sekarang kita masuk pada penyelesaian option D, yaitu menentukan jarak titik A ke bidang CFH. Ya, seperti biasanya, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membentuk bidang CFH. Ya, selanjutnya kita proyeksikan titik A ke bidang CFH. Oke, di sini Anda perhatikan segitiga ACP ya. Segitiga ACP, kemudian kita buat garis tegak ya, garis tegak yang sejajar dengan rusuk kubus yang tegak ya, rusuk tegak pada kubus. Jadi garis ini dia memotong garis AC di titik R. Ya, jadi Anda perhatikan ACP, segitiga ACP. Yang nantinya kita hitung luasnya untuk mencari panjang aki. Nah, di sini karena aki itu adalah panjang proyeksi yang ingin kita cari. Jadi luas ACP itu sama dengan luas ACP ya. Penjelasannya sama persis dengan soal option C. Ya. Jadi luas ACP sama dengan luas ACP. Nah, untuk ruas kiri kita gunakan CP sebagai alas. Nah, jika CP sebagai alas, maka aki ya. Aki ini sebagai tinggi. Jadi 1/2 kali CP kali aki. Sama dengan 1/2 untuk ruas kanan. Untuk ruas kanan itu 1/2 kali kita gunakan AC sebagai alas. Jika AC sebagai alas, maka PR akan menjadi tinggi. Ya, selanjutnya kita potong 1/2 panjang CP itu sama dengan 5 akar 6. 5 akar 6 dapatnya dari mana? 5 akar 6 itu dapatnya itu sama persis dengan mencari nilai EP pada penyelesaian option C tadi. Yaitu CP itu didapat dari akar dari PG pangkat 2 tambah dengan
CG pangkat 2 ya. Hasilnya itu pasti sama dengan 5 akar 6. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan aki ya. 5 akar 6 kali aki sama dengan 10 akar 2. 10 akar 2 itu adalah panjang AC ya. Kemudian kali 10 kali 10 itu sama dengan panjang PR. Panjang PR ini karena dia sejajar dengan rusuk tegak dari kubus ya. Selanjutnya aki sama dengan 10 akar 2 kali 10 bagi dengan 5 akar 6 ya. 5 akar 6 ini ya. Nah, hasilnya adalah 20 akar 2. 20 akar 2 dapatnya dari mana? Nah, kita potong 10 dan 5. Nah, 10 tinggal 2 sedangkan 5 habis ya. Nah, dari tinggal 2 untuk 10 itu tinggal 2, berarti 2 kali 10 dapatnya 20 akar 2. Nah, kemudian 5 akar 6 tadi kan sudah habis dibagi dengan 10 ya, berarti tinggal akar 6. Kemudian kita pecahkan lagi akar 6 ini menjadi akar 2 kali akar 3. Nah, supaya akar 2 habis dibagi dengan akar 2 yang ada di pembilangnya, di akar 2 dibagi dengan akar 2, nah, jadi tinggal 20 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan bentuk akarnya, akar 3 itu. Nah, kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 3, yaitu akar 3 per akar 3. Dari 20 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, nah, dapatnya 20 per 3 akar 3. Nah, jadi kesimpulannya, jarak titik A ke bidang CFH itu sama dengan 20 per 3 akar 3. Oke, sampai di sini video penjelasan materi jarak titik ke bidang. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke yang lain. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar video-video selanjutnya bisa diperoleh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.